Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai grup permutasi. Sebelumnya akan dibahas dulu mengenai pengertian dari permutasi. Permutasi pada suatu himpunan A, di sini A-nya tidak kosong, adalah fungsi psi dari A ke A yang bijektif. Jadi fungsi yang bijektif itu adalah fungsi yang bersifat injektif sekaligus bersifat subjektif. Sebagai contoh, diberikan suatu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Kemudian kita mendefinisikan suatu fungsi tau. Tau di sini fungsi yang memetakan 1 ke 3, kemudian 2 ke 6, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke dirinya sendiri, ke 5, dan 6 ke 2. Di sini dapat kita lihat bahwa tau ini merupakan fungsi yang bijektif dari A ke A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tau 1 sama dengan 3, tau 2 sama dengan 6, tau 3 sama dengan 4, tau 4 sama dengan 1, tau 5 sama dengan 5 dirinya sendiri, kemudian tau 6 sama dengan 2. Nah, permutasi tau ya, karena tau tadi merupakan fungsi yang bijektif dari A ke A, maka tau merupakan permutasi pada himpunan A. Permutasi tau ini dapat dinyatakan sebagai berikut, jadi dalam kurung ya seperti ini. Kemudian yang di atas ini adalah sebagai domain, jadi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk baris yang kedua di masing-masing kolom, ini 1, ini di bawahnya adalah tau 1, hasil peta 1 terhadap fungsi tau. Kemudian 2, 1 kolom dengan tau 2, 3 dengan tau 3, 4 dengan tau 4, 5 dengan tau 5, dan 6 dengan tau 6. Ya, kemudian bisa kita masukkan nilainya, jadi masukkan nilai fungsinya, jadi tau 1 di sini sama dengan 3 berdasarkan fungsi tau yang telah didefinisikan tadi. Jadi fungsi tau ini dapat dinyatakan sebagai, maksud saya permutasi ya, jadi permutasi tau ini dapat dinyatakan sebagai 1, 3, kemudian 2 di bawahnya ini adalah tau 2 yaitu 6, 3 di bawahnya adalah tau 3 yaitu 4, 4 tau 1, tau 4 yaitu 1, kemudian 5 ke dirinya sendiri, 6 ke 2. Jadi permutasi tau ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke dirinya sendiri, dan 6 ke 2. Ini adalah permutasi pada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi permutasi itu yang merupakan fungsi bijektif dari himpunan A ke A, ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi yang di atas ini adalah domain, kemudian yang di bawahnya ini adalah hasil peta masing-masing dari elemen-elemen pada domain. Oke. Selanjutnya, misalkan A, himpunan yang sama, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini kita mempunyai permutasi sigma dan tau. Definisinya sebagai berikut, jadi sigma ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, di bawahnya 3, 2, 1, 6, 5, 4, yang artinya 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke dirinya sendiri, 3 ke 1, 4 ke 6, 5 ke dirinya sendiri, dan 6 ke 4. Kemudian fungsi tau, di sini permutasi tau, 1 ke 6, 2 ke 5, 3 ke 4, 4 ke 3, 5 ke 2, dan 6 ke 1. Ini kalau kita gambarkan fungsinya, ya, jadi dia merupakan fungsi yang bijektif. Jadi sigma ini seperti ini. 1 ke 3, 2 ke dirinya sendiri, 3 ke 1. Kemudian 4 ke 6, 5 ke dirinya sendiri, sesuai dengan definisi sigma, dan 6 ke 4. Demikian juga dengan tau ya, di sini jadi 1 ke 6, 2 ke 5, 3 ke 4, 4 ke 3, 5 ke 2, dan 6 ke 1. Nah, kemudian di sini kita akan mendefinisikan suatu operasi yang dinamakan operasi perkalian permutasi. Mungkin kalian masih ingat komposisi fungsi. Jadi komposisi dua fungsi seperti ini.
Jadi di sini adalah misalkan kita ingin mencari dari dua fungsi tadi, dua permutasi tadi, kita ingin mencari sigma komposisi tau itu bagaimana. Ya, jadi ini definisi komposisi fungsi seperti ini. Jadi untuk yang seperti ini kita kerjakan dulu fungsi yang di belakangnya. Jadi tau terlebih dahulu, kemudian kita kenakan sigma. Jadi hasil peta dari tau ini kita kenakan sigma. Ya, jadi nanti sigma komposisi tau juga merupakan fungsi dari A ke A. Sebagai contoh, jika ingin kita mencari sigma komposisi tau dari 1 ya di sini, sigma komposisi tau 1, ini kita kerjakan tau 1 terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini, tau dari 1 di sini adalah 6. Tau dari 1 6. Kemudian 6 ini kita kenakan sigma, jadi sigma 6 ini sama dengan 4. Oleh karena itu, sigma komposisi tau dari 1 ini sama dengan 4. Selanjutnya, sigma komposisi tau dari 2. Ini sigma kita kenakan tau 2, jadi tau 2 ini kita kerjakan terlebih dahulu. Tau 2 di sini sama dengan 5. Jadi kita masukkan nilainya jadi sigma 5, kemudian sigma 5 ini dikenakan fungsi sigma menjadi dirinya sendiri yaitu 5. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, komposisi fungsi ini ya, selanjutnya akan kita sebut sebagai operasi perkalian permutasi. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi seperti ini tadi atau jadi seperti ini. Jadi 1 3 ini adalah sigma, kemudian yang ini adalah tau. Kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu ya. Jadi misalkan kita ingin mencari 1 ini kemana di sigma komposisi tau. Di sini kita lihat 1 ke 6, kemudian 6 ke 4, sehingga nanti 1 ke 4, seperti ini. Kemudian 2. 2 ini akan kemana di sigma komposisi tau. Di sini kita lihat 2 ke 5 dan 5 ke dirinya sendiri, sehingga kita hasilkan 5. Selanjutnya 3. 3 ke 4, 4 ke 6, sehingga 3 ini akan ke 6. Kemudian jika kita ingin mencari 4, jadi 4 ke 3, 3 ke 1, sehingga dapat 4 ke 1, 5 ke 2, 2 ke dirinya sendiri, sehingga kita peroleh 5 ke 2, dan 6, ini di sini ketiga ya, diperoleh dari 6 ini ke 1, kemudian satunya dapat 3. Jadi hasil dari sigma komposisi tau ini di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ini ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 2, dan 6 ke 3. Oke, selanjutnya masih melanjutkan operasi perkalian permutasi. Misalkan A adalah, ya seperti ini, adalah koleksi semua permutasi pada himpunan A. Di sini akan ditunjukkan bahwa fungsi komposisi fungsi, yang tadi kita sebut sebagai operasi perkalian permutasi, merupakan operasi biner pada himpunan A yang ini. Ya, bisa diingat kembali bahwa operasi biner itu adalah fungsi dari A cross A ke A. Ya, jadi operasi biner pada himpunan A ini adalah, kita akan menunjukkan bahwa operasi perkalian permutasi, ya, jadi komposisi fungsi ini merupakan fungsi dari A cross A ke A. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya, jadi misalkan kita memiliki dua permutasi di sini, dua permutasi pada himpunan A. Oleh karena itu, karena kedua fungsi ini merupakan permutasi, ya kita tahu tadi bahwa permutasi itu adalah fungsi yang bijektif dari A ke A. Maka kita peroleh masing-masing sigma dan tau ini adalah fungsi dari A ke A yang bijektif. Apa yang akan kita tunjukkan? Kita akan menunjukkan bahwa komposisi fungsi sigma komposisi tau ini juga merupakan fungsi yang bijektif dari A ke dirinya sendiri ya. Jadi dari A ke A. Oke, komposisi fungsi sigma komposisi tau dapat dinyatakan dalam skema berikut. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau sigma komposisi tau yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah fungsi tau. Baru kemudian kita kenakan hasil peta dari fungsi tau ini, baru kita kenakan fungsi sigma. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa komposisi fungsi sigma komposisi tau ini juga merupakan fungsi dari A ke dirinya sendiri.
Selanjutnya, untuk menunjukkan sigma komposisi tau merupakan fungsi yang bijektif, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa sigma komposisi tau merupakan fungsi yang injektif. Nah, jadi misalkan ada dua elemen dari A, yaitu A1 dan A2, sehingga hasil peta mereka berdua ini sama. Jadi sigma komposisi tau dari A1 sama dengan sigma komposisi tau dari A2. Ya, seperti itu. Apa yang akan kita tunjukkan? Kita akan menunjukkan bahwa A1 ini sama dengan A2. Ya, jadi untuk menunjukkan sigma komposisi tau merupakan fungsi yang injektif, maka kita harus menunjukkan A1 sama dengan A2. Nah, dengan menggunakan definisi komposisi fungsi, maka sigma komposisi tau dikenakan A1 ini sama dengan sigma dalam kurung tau dari A1. Jadi A1 ini kita kenakan fungsi tau terlebih dahulu. Karena sigma ini merupakan permutasi pada himpunan A, maka sigma ini merupakan fungsi yang injektif. Kalau ada injektif, kemudian kita punya kesamaan seperti ini, maka kita peroleh tau A1 sama dengan tau A2. Kemudian kita tahu juga bahwa tau itu juga merupakan permutasi pada himpunan A. Oleh karena itu, tau A1 sama dengan tau A2 berakibat A1 sama dengan A2. Ya, jadi di sini diberikan sigma komposisi tau A1 sama dengan sigma komposisi tau A2 berakibat A1 sama dengan A2. Akibatnya, kita telah menunjukkan bahwa sigma komposisi tau ini merupakan fungsi yang injektif. Ya, jadi caranya seperti ini. Kemudian, untuk menunjukkan sigma komposisi tau merupakan fungsi yang subjektif, untuk yang menunjukkan fungsi yang bijektif, setelah kita menunjukkan ini adalah fungsi yang bersifat injektif, selanjutnya kita akan menunjukkan sigma komposisi tau merupakan fungsi yang subjektif. Nah, jadi seperti ini. Diberikan sebarang elemen A di himpunan A, karena sigma ini bersifat surjektif, maka terdapat A aksen, sehingga sigma apabila dikenakan A aksen, hasilnya adalah A yang ini. Ya, karena sigma ini adalah permutasi pada himpunan A, sehingga dia bersifat bijektif, yaitu pemetaan yang bersifat injektif dan surjektif. Sehingga kita dapat menemukan A aksen anggota A, sehingga sigma A aksen ini sama dengan A. Demikian pula, karena tau ini bersifat surjektif ya, karena tau merupakan permutasi pada himpunan A, kita bisa menemukan A double aksen di sini anggota A, sehingga tau dari A double aksen sama dengan A aksen. Nah, kalau kita gambarkan, mungkin seperti ini. Ya, jadi diberikan sebarang A di sini, karena sigmanya surjektif, maka terdapat A aksen, sehingga sigma dari A aksen sama dengan A. Kemudian dengan menggunakan sifat surjektivitas dari tau, maka terdapat A double aksen, sehingga tau dikenakan A double aksen ini sama dengan A aksen. Oleh karena itu, untuk setiap A di sini, terdapat A double aksen di A, sehingga A double aksen ini apabila dikenakan fungsi komposisi sigma komposisi tau, ini sama dengan sigma tau dari A double aksen, tadi tau A double aksen sama dengan A aksen, ini akan sama dengan A. Akhirnya terbukti bahwa sigma komposisi tau ini bersifat surjektif. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa operasi perkalian permutasi merupakan operasi biner pada himpunan A. Jadi A ini adalah himpunan yang anggotanya adalah semua permutasi pada himpunan A. Nah, kemudian jika kalian masih ingat, suatu himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner ini dapat membentuk struktur yang dinamakan dengan grup apabila memenuhi beberapa aksioma. Nah, di sini himpunan semua permutasi pada himpunan A dilengkapi dengan operasi perkalian permutasi, ini akan menjadi yang kita namakan dengan grup permutasi pada A. Ya, tentu saja untuk menjadi grup, ini ada beberapa aksioma yang harus dipenuhi. Ya, kalian dapat melihat video sebelumnya mengenai aksioma-aksioma grup.
Nah, kemudian untuk menjadi grup, di sini diperlukan yang namanya elemen identitas atau elemen netral pada himpunan ini. Nah, dalam hal ini, yang menjadi elemen netral atau elemen identitas ini adalah, kita notasikan dengan IA, ini apabila masing-masing anggota A ini dipetakan ke dirinya sendiri. Ya, jadi IA ini kita definisikan, IA apabila dikenakan untuk setiap elemen dari A ini sama dengan dirinya sendiri. Oke, sekarang kita ambil suatu contoh. Di sini misalkan kita memiliki himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3 di sini ya. Kemudian dan S3 ini adalah himpunan semua permutasi pada A. Jadi nanti di sini S3 ini melambangkan ini ada elemennya ada sebanyak 3 elemen gitu ya. Kalau seandainya kita punya himpunan B 1, 2, 3, 4, maka nanti himpunan semua permutasi pada B nanti kita lambangkan dengan S4 dan seterusnya. Nah, kita dapat menentukan himpunan semua permutasi pada himpunan A ini adalah sebagai berikut ya. Jadi row 0 di sini 1 ke 1, 2 ke 2 dan 3 ke 3. Nah, di sini adalah elemen netral atau elemen identitas pada himpunan S3. Kemudian selanjutnya ada row 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kemudian row 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Kemudian ada mu1. Kalau mu1 ini satunya tetap, 2 dan 3-nya bertukar tempat, jadi 2 ke 3, 3 ke 2. Mu2 ini 2-nya tetap, 1 dan 3 bertukar tempat, jadi 1 ke 3 dan 3 ke 1. Kemudian mu3 ini 3 yang tetap, 1 dan 2 bertukar tempat. Jadi ini adalah semua permutasi pada himpunan A. Ya. Kemudian kita akan mencari row 1 komposisi mu1 ya. Jadi row 1 ini tadi ini 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kemudian mu1 ini adalah yang satunya tetap. 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Kita akan menentukan row 1 komposisi mu1 ini hasilnya apa. Ya, kita lihat di sini 1 ke 1, 1 ke 1, kemudian 1 ke 2, sehingga hasilnya adalah 1 ke 2. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 1, sehingga kita peroleh 2 ke 1. Kemudian 3 ke 2, 2 ke 3, akhirnya kita peroleh 3 ke 3. Dan ini adalah mu3. 1, 2, 3, 2, 1, 3, ini adalah mu3 ya, dapat kita lihat tadi 2, 1, 3. Oke, itu adalah hasilnya mu3. Apabila kita kerjakan untuk semua elemen dari S3, ini akan kita peroleh tabel sebagai berikut. Tadi yang kita kerjakan adalah row 1 kita kalikan dengan mu1. Di sini hasilnya mu3. Ini kalian dapat coba sendiri ya. Jadi row 0 dikalikan row 0, ini hasilnya adalah row 0. Row 1 dikali row 0 hasilnya row 1 dan seterusnya. Ya, misalkan ini row 2. Row 2 ini adalah hasil kali dari mu2 dan mu1. Ini urutannya kita tidak boleh balik ya, karena fungsi komposisi ini tidak bersifat komutatif. Ya, jadi mu2 dikali mu1 hasilnya row 2, sedangkan mu1 dikali mu2 hasilnya adalah row 1. Ya, ini tidak simetris sehingga operasi perkalian permutasi ini tidak bersifat komutatif. Artinya kita tidak boleh membalik urutannya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap anggota dari grup S3 tadi, dari himpunan S3, himpunan semua permutasi pada himpunan 1, 2, 3, apabila dikalikan dengan row 0 hasilnya adalah dirinya sendiri. Ini seperti ini ya, row 1 kali row 0. Row 1, row 2 dikali row 0, row 2, dan seterusnya ini sama dengan dirinya sendiri. Demikian juga apabila kita kalikan dari sebelah kiri ya ini ya. Jadi row 0 dikali row 1, row 1, row 0 dikali row 2, row 2, dan seterusnya. Ini hasilnya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu elemen identitas atau elemen netral pada himpunan S3 ini adalah row 0 terhadap operasi perkalian permutasi. Seperti sifat ya, jadi sifat di grup itu bahwa inverse dari elemen netralnya adalah dirinya sendiri. Jadi row 0 inverse ini sama dengan row 0. Kemudian dari mana kita memperoleh row 1 inverse? Row 1 inverse, mengapa bisa hasilnya adalah row 2? Kita lihat di sini, row 1
dikalikan siapa? Hasilnya adalah elemen netralnya, yaitu rho 0. Di sini kita lihat bahwa rho 1 dikali rho 2 ini adalah rho 0. Demikian pula, rho 2 apabila dikalikan rho 1 hasilnya adalah rho 0. Jadi, inverse dari rho 1 adalah rho 2. Kalau misalnya seperti ini, berarti inverse dari rho 2 ini adalah rho 1. Kemudian, mengapa inverse dari mu 1 adalah dirinya sendiri? Kita lihat di sini, mu 1 yang menghasilkan rho 0 ini adalah apabila kita kalikan dengan dirinya sendiri. Demikian juga dengan mu 2. Mu 2 menghasilkan rho 0 apabila dikalikan dengan mu 2. Demikian juga mu 3. Apabila dikalikan mu 3 hasilnya adalah rho 0. Sehingga kita peroleh mu 2 inverse adalah dirinya sendiri. Mu 3 inverse juga dirinya sendiri. Ya, jadi kita sudah melihat bahwa himpunan semua permutasi pada suatu himpunan bersama dengan operasi perkalian permutasi ini akan membentuk grup yang dinamakan dengan grup permutasi. Oke, sekian pembahasan mengenai grup permutasi. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.